Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'du ilahi anta maqsudi wa ridha wa qubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Al-ayat sadaqallahu azim. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan berbahagia ini di malam ke-17 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah karena Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, juga kelapangan rezeki serta umur yang panjang. Mudah-mudahan semuanya itu bisa menjadikan wasilah buat kita semuanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Malam 17 mengandung makna, mengandung sejarah, yaitu di mana semua kaum muslimin pada malam 17 ini memperingati nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman umat Islam. Al-Quran kitab yang diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum turunnya Al-Quran, ada beberapa yang perlu kita ketahui sejarah sebelum turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan prihatin atas keberadaan rakyatnya atau penduduknya yang kebanyakan melakukan maksiat, melakukan kerusakan moral dan akhlak dengan adanya kejahatan, perjudian, pembunuhan, bayi wanita dibunuh. Ini merupakan kesedihan yang mendalam buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah beliau langsung bertahanus atau berkholwat pada suatu tempat, yaitu di Gua Hiro. Beliau bertahanus dan Gua Hiro senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon ampunan, memohon petunjuk untuk umat-umatnya agar senantiasa diberikan hidayah. Bahkan dalam berkhawat ini, yaitu senantiasa membersihkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah bagi orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan qalbunya, membersihkan hatinya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha zat, yang maha suci. Tidak ada yang bisa mendekatinya kecuali yang suci pula. Maka berbahagialah orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Orang yang mensucikan jiwanya, orang yang membersihkan jiwanya senantiasa mendapatkan kelembutan hati dan mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, yaitu dengan zikrullah. Tidak ada lain adalah dengan zikrullah. Rasulullah SAW bersabda, inna likulli shay'in siqalah wa siqalatul qulubi. Sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih hati yaitu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu makanya Rasulullah mengadakan beliau berkhawat di suatu tempat itu di Gua Hiro untuk mensucikan diri hati
untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini dari hasil bertahanus atau hasil berkholwat ini kurang lebih 40 hari Rasulullah meninggalkan keluarga, meninggalkan keduniaannya, meninggalkan suatu hal yang bersifat material. Beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan segala-galanya hanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Sehingga ketika sudah berkhawat 40 hari dan turunlah Al-Quran. Al-Quran hasil dari khawat, dari hati kesucian, karena Al-Quran ini adalah suatu kitab yang suci. Nah, ini perlu kita ketahui sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran yang pertama yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Proses ini dinamakan tanzil. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya Al-Quran ke Lauhil Mahfuz, tapi belum berbentuk kalimat, belum berbentuk tulisan, tidak mengenal waktu, ruang dan lainnya. Ya. Dan kemudian dari Lauhil Mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran diturunkan ke satu tempat yaitu Baitul Izzah. Prosesnya adalah inzal. Inzal itu turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tempatnya ini adalah di langit dunia, tempat beredarnya bintang-bintang. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sempurna secara keseluruhan, semuanya sama Allah diturunkan. Nah ini makanya pas turunnya ini juga bertepatan dengan ayat Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu bulan yang lebih mulia daripada 1000 bulan, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, sementara sepengetahuan kita turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan tanggal 17, tapi kenapa ini pada suatu malam di mana diturunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar? Ternyata ini belum turun ke bumi, baru nyampe ke langit dunia. Dan di sana turunnya Al-Quran sesuai dengan surat Al-Qadar, yaitu pada suatu malam, yaitu suatu malam kemuliaan. Satu malam itu mulia daripada 1000 bulan. Nah, makanya dari sini juga Allah menyuruh kita untuk melaksanakan sholat sunat Lailatul Qadar ini. Dari Baitul Izzah turun lagi ke dunia langsung kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ini turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu dinamakan nuzul. Ya, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad atau ke bumi itu nama proses turunnya itu nuzul. Kapan turunnya ini Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Pas tanggal 17 Ramadan, tapi tidak secara keseluruhan, berangsur-angsur. Ya. Nah, tanggal 17 Ramadan ini turunnya Al-Quran, tetapi secara berangsur-angsur selama 23 tahun semasa kenabian Nabi Muhammad sampai meninggalnya. Beliau itu turunnya Al-Quran berangsur-angsur. Beda dengan tadi yang di Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langsung itu Al-Quran semuanya diturunkan. Makanya kenapa diperingati Al-Quran nuzul Al-Quran itu tanggal 17, karena turunnya tanggal 17. Sementara turunnya Lailatul Qadar itu pas malam ganjil dari 10 hari terakhir. Karena tadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu yang diperingati Lailatul Qadarnya itu, bukan tanggal 17-nya. Ya, bisa dipahami. Nah, ini dari proses sekian itu dijadikannya Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai kitab suci?
Karena prosesnya itu pula proses mensucikan diri yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita selaku umatnya, ketika kita akan menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala harus melalui proses pensucian jiwa. Ya, tadi diungkapkan, dinyatakan dalam firman Allah, qad aflaha man zakkaha, maka berbahagialah bagi orang yang mensucikan jiwa. Berbahagia dengan mensucikan jiwa. Dengan apa mensucikan jiwa? Dengan zikrullah. Ya. Jadi orang yang berzikir itu senantiasa berbahagia. Makanya Allah menjamin kepada orang yang berzikir, insya Allah akan bahagia, akan tenang hatinya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman itu hatinya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kesimpulannya, hikmah daripada malam nuzul Quran ini, marilah kita senantiasa membersihkan diri kita dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Al-Quran hakikat yang ada dalam hati kita. Ya. Al-Quran senantiasa kita sebutkan nama Allah dengan berpikir pada Allah. Insya Allah hikmah nuzul Quran dan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau kita senantiasa ingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.